Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat selama 2 hari di Hotel Bintang 5 Fairmont yang berjarak hanya 2 km dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk diketahui, Komisi 1 DPR tengah membahas revisi Undang-Undang TNI bersama pemerintah sejak Selasa. Perubahan Undang-Undang TNI akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Ada apa rapat kilat revisi Undang-Undang TNI haruskah digelar di Hotel Bintang 5 hingga mengapa sampai didobrak masa aksi? Apakah memang ada yang janggal? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Hanif Christian. Assalamualaikum, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya, Nanang. Bung, ini publik menyorot terkait rapat yang membahas revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah secara diam-diam. Ya, seolah-olah ada agenda tersembunyi. Nah, kenapa rapat revisi Undang-Undang TNI ini harus digelar di hotel mewah terus sembunyi-sembunyi? Bukannya di tempat yang lebih hemat dan transparan, Bung Handi. Ya, ini sangat menarik ya di tengah-tengah upaya efisiensi anggaran ya. Tampaknya ada yang belum bisa mengefisiensi anggarannya sendiri ya. Nah, di tengah-tengah rakyat juga berada di dalam kondisi yang sangat pelik di dalam kehidupan ya. Baik itu terkait dengan pelayanan, terkait dengan rakyat sebagai konsumen dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakpekaan ya terhadap kondisi masyarakat ini diwujudkan dengan perwakilan ya oleh mereka yang menjadi wakil dari rakyat di negeri ini ya. Kalau kita bicara berbincang yakni terkait dengan DPR RI. Nah, kita sangat menyayangkan bahwa sebetulnya gedung DPR yang begitu megah itu kan juga multifungsi ya. Bahkan rapat-rapat juga senantiasa digelar di situ, gitu ya. Nah, ini juga tampaknya juga ya sebenarnya nggak diam-diam ya, faktanya juga terekspos ya kepada publik ya. Nah, ini yang sampai beberapa kelompok-kelompok seperti kayak Kontras dan sebagainya kan menggeruduk ya eh, hotel yang menjadi tempat untuk rapat. Nah, dan memang jelas ya kalau sudah keluar ya misalnya kita menyewa hotel untuk rapat jelas ada budget yang dikeluarkan itu dan ketika Pak Utut sendiri juga ditanya ya kenapa kok di sini. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa ini juga dilakukan oleh rapat-rapat sebelumnya ya dengan bahasan-bahasan yang cukup menyita perhatian publik juga. Nah, tapi kenapa kok ini baru dipertanyakan dengan gitu yang jadi apa pertanyaan balik atau kritik ya ketika Pak Utut menjawab kritik yang disampaikan oleh beberapa kalangan itu. Nah, dan memang eh, kita juga tahu bahwa rapat itu kan yang di hotel itu kan untuk konsinyering ya. Jadi apa? Pengelompokan gitu ya. Nah, jadi sebelumnya juga ada beberapa rapat yang memang digelar ya untuk pengelompokan terkait dengan undang-undang tertentu. Nah, berarti dan sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa inilah kualitas atau cara berpikir wakil rakyat kita ya ketika didesak atau diminta untuk lebih transparan dan juga untuk lebih hemat. Jangan-jangan kita menduga selama ini kemewahan, ya, kemudian ketercukupan hidup, kesejahteraan itu ya sudah terwakili oleh mereka ya dengan ragam fasilitas yang sudah didapatkan dari negara dan itu pun semua ya tentu dibiayai oleh rakyat dan sekali lagi menjadi catatan penting bagi kita semuanya agar apa? Agar tetap memberikan sebuah otokritik ya, tetap memberikan sebuah perhatian kalau itu terjadi hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka disinilah rakyat harus bersuara kan gitu ya. Jangan sampai ketika rakyat bersuara marah kantornya diteror. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, ini kan juga sebuah anomali di negara demokrasi. Seperti itu, Mas Nanang. Baik, Bung Hanif. Kayak tadi, rakyat ingin kritis. Nah, kritisnya ini karena ini dilakukan sembunyi-sembunyi. Terus ada dugaan ini mau kembali ke dui fungsi ABRI. Apakah seperti itu, Bung Hanif? Ya, kalau kita cermati ya, ada hal dua fungsi ABRI. Sebenarnya bukan dua fungsi ini ya, multifungsi gitu ya. Ya. Jadi a- selama ini juga jabatan-jabatan juga sudah terisi ya, oleh
anggota TNI yang aktif ya, prajurit aktif maupun sudah purnawirawan kan begitu ya. Kita juga lihat beberapa panglima atau yang lain ya ketika sudah purna mereka menduduki jabatan di sebuah komisaris utama, dirut atau yang lain. Nah, ya, pagar laut kemarin juga kasusnya seperti itu ya. Ternyata dirutnya atau ada di kalangan mereka itu juga bagian dari purnawirawan dari TNI. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit ekonomi rakyat itu ya bahwa ketika rapat itu digelar tertutup ya, apalagi di hotel yang mewah ya eh, itu bukan tempat apa yang biasanya digunakan untuk rapat publik ya maka ini juga timbul pertanyaan ya kenapa ini terjadi kan jangan-jangan sekali lagi ini sebetulnya ada kepentingan khusus ya. Karena kan juga tidak banyak yang bisa mengakses ke dalam ya. Kalau biasanya rapat DPR dengan kementerian itu kan dibuka publik ya, bahkan disiarkan langsung ya. Sampai kita rakyat tahu, oh ternyata kualitasnya seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, maka ini juga menjadi satu dilematis ya di tengah-tengah kehidupan akses informasi publik yang harus diketahui oleh rakyat kan gitu ya. Kenapa ya? Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak kan gitu ya. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan difungsi itu kan kita pernah mengalami itu ya. Ketika TNI yang masih aktif itu berada di banyak lini kehidupan ya, khususnya sektor-sektor di kedinasan dan sebagainya. Nah itu kan rakyat agak ketakutan ya, karena memang militer sendiri yang memiliki kekuatan di situ ya, apakah kekuatan bersenjataan atau yang lain. Dan rakyat ini kan sendiri kan ingin diurusi ya kehidupannya itu ya normal-normal aja kan gitu ya. Bahkan yang diingat oleh itu adalah kesejahteraan. Nah sekali lagi ini menunjukkan ketidakpekaan publik ya oleh wakil rakyat kita seperti itu Mas. Ya, Bung Hanif, apakah revisi Undang-Undang TNI ini sangat mewakili keinginan rakyat, yang mana hari ini rakyat ditekan dengan kebutuhan ekonomi, belum lagi dikasih tontonan korupsi 271T sampai hampir 1000T kan gitu ya. Apakah ini memang buat rakyat gitu? Kalau untuk kepentingan rakyat ya rakyat yang kecil tapi ya ya bukan rakyat yang menjadi mayoritas yang ada di negeri ini ya. Pasalnya apa? Kita cermati sendiri tujuan dari revisi itu kan berkaitan dengan apa perpanjangan masa kedinasan kan gitu ya. Penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama kan gitu ya. Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Nah, ya, dan juga selain itu ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Nah, bahkan ya ini tadi revisi ini juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga itu yang semakin meningkat begitu. Karena memang kadang-kadang kalau gitu kan begini ya, Mas Nana juga pemirsa. Kalau sudah tidak lagi ada penugasan di lapangan ya, contoh menjaga perbatasan ataupun dalam kondisi peperangan, terus mereka itu mau melakukan apa kan gitu ya? Apakah hanya standby di perkantoran kan gitu ya dan sebagainya ya. Nah ini kan juga beberapa akhirnya kan ada permintaan ya kalau di sini penempatan beberapa proyek itu di kementerian atau kelembagaan yang juga kebutuhannya meningkat kan gitu ya. Nah di sisi lain juga kalau kita mencermati mungkin ada juga yang mengatakan kembalinya di fungsi ya eh, di beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau kita cermati ya ini tidak hanya di fungsi ya, tapi juga multifungsi ya. Mau bisa jadi apapun ya, ya dan sebagainya. Dan inilah di negeri ini kan menunjukkan bahwa begitu mudahnya eh, aturan itu dirubah oleh yang memiliki akses atau kepentingan khususnya di kalangan elit politik kan gitu ya. Nah, ketika itu bertemu ya antara kepentingan elit satu dengan elit yang lain, maka ini saja dengan mudah. Sementara ketika rakyat tadi di kondisi yang ekonomi yang sulit ya, misalnya di tengah-tengah korupsi perusahaan apa eh, minyak ya kemudian juga takaran minyak yang tidak sesuai dan sebagainya itu kan rakyat tidak segera untuk dilindungi ya sebagai konsumen atau penikmat ya dari semuanya itu kan gitu. Nah, sementara ketika rakyat juga menginginkan sebuah aturan yang itu
dirasa ya untuk kepentingan publik, DPR RI tidak segera merespon. Ya, contoh apa? Ya RUU perampasan aset misalnya bagi para koruptor. Nah itu kan sampai berapa itu ya? Belum juga dibahas kan gitu ya. Nah dan juga sekali lagi ketika ini dimunculkan, maka yang kita khawatirkan nanti adalah semakin menjauhkan TNI itu dari prinsip profesionalitas gitu. Bahkan sebetulnya tugas-tugas militer itu kan jelas ya untuk menjaga keamanan, kemudian kedaulatan di negeri ini kan gitu ya. Dari apa? Penjajah-penjajah luar kan gitu ya. Karena memang itu tugas yang sangat penting. Bahkan kalau yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang lain, karena itu kan nanti juga dikhawatirkan juga TNI tidak fokus ya terhadap kinerjanya dan lebih bermain di area sosial politik ya seperti zaman Orde Baru. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya sekali lagi penting bagi kita rakyat untuk terus memberikan koreksi ya kalau itu memang keliru ya. Dan juga rakyat juga memiliki kepentingan untuk mengakses ya informasi publik ya. Karena ya jangan sampai rakyat ini kan dikadalin lagi kan gitu ya. Nah, inilah pentingnya eh, wakil rakyat yang memiliki kepekaan yang pertama, yang kedua adalah memiliki rasa politis yang tinggi. Jangan sampai setiap aturan yang digedok atau direvisi itu malah menguntungkan segelintir rakyat gitu ya, tidak mayoritas rakyat di negeri ini. Dan juga dengan kejadian ini menjadikan pelajaran bahwa sistem demokrasi yang diadopsi di negeri ini tuh sekali lagi apa? Tampaknya tidak oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya, tapi dari mereka oleh mereka ya untuk mereka sendiri. Dalam artian sudah beda kelas dengan rakyat di negeri ini dan inilah yang kita sayangkan. Karena itu eh, kalau ini terjadi terus-menerus ya seperti ini ya maka tidak ada harapan lagi bagi sistem demokrasi yang ada di negeri ini ya. Makanya rakyat harus punya pilihan lain ya. Dengan apa? Dengan aturan yang tentunya sesuai dengan fitrah manusia dan juga menerangkan jiwa serta memuaskan akal dan itu ada di dalam syariat Islam. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat buat kita semua dan harapannya negeri kita semakin baik dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.